Sementara dunia Pokemon paling terkenal dengan maskot tikus listriknya yaitu Pikachu yang menggemaskan, Pokédex juga merupakan rumah bagi sejumlah latar cerita yang tak terduga. Gelapnya Pokemon yang menambah keseraman pada dunianya yang kita tahu memang berwarna dan menyenangkan. Tapi nyatanya Pokédex menyoroti kekejaman dan kengerian dari beberapa Pokemon dalam dunianya ini. Mulai dari mencuri jiwa hingga melakukan tindak kekerasan demi kepuasan pribadi. Pelatih kayaknya harus berpikir dua kali deh sebelum menambahkan Pokemon tersebut ke tim mereka, karena menyadari apa yang dapat mereka lakukan di luar pertempuran. Dan kalau begitu, mari kita temukan hal menyeramkan tersebut. Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Vullaby. Dikatakan ia melindungi bagian belakangnya yang montok dengan tulang-tulang mangsa yang telah dimakannya. Saat ia tumbuh dewasa, ia akan mengganti tulang-tulang tersebut. Ya, Pokemon burung berpopok ini adalah Pokemon bertipe Dark Flying. Dan secara keseluruhan, entry Pokédex-nya semuanya meresahkan dan merujuk pada kegelapan. Vullaby melindungi dirinya dengan tulang mangsa yang dimakannya. Pokemon yang memakan Pokemon lain adalah pemikiran yang sangat menyedihkan. Tetapi pada kenyataannya, masuk akal nggak sih jika ini bisa terjadi? Shedinja. Tubuh keras Shedinja tidak bergerak, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Bahkan tubuhnya tampak seperti cangkang kosong. Dipercaya bahwa Pokemon ini akan mencuri roh siapapun yang mengintip tubuhnya yang kosong dari punggungnya. Shedinja adalah Pokemon yang sangat menyeramkan dari apa yang terlihat sebenarnya. Saat Nincada berevolusi menjadi Ninjash, jika pemain memiliki slot kosong di tim mereka dan ada Pokeball gitu yang tidak digunakan, maka Shedinja akan muncul. Jadi definisi hantu yang gak diinginkan gitulah. Seperti yang kita baca, ia tidak bergerak sama sekali dan akan mencuri jiwa siapapun yang mengintip ke dalam tubuhnya yang berongga. Jadi pada dasarnya Pokemon ini adalah sisa-sisa cangkang Nincada yang tak bernyawa setelah evolusinya. Tapi masalahnya dia malah menyerap roh orang lain. Eevee. Gennya mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, bahkan wajahnya pun mulai mirip dengan pelatihnya. Sebagian besar entry Pokédex Eevee sebenarnya menyatakan bahwa gennya tidak stabil dan dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun. Ya, inilah sebabnya kenapa Pokemon ini dapat berevolusi menjadi berbagai tipe yang berbeda. Tapi entry Pokédex-nya malah makin jauh yang dimana menjelaskan bahwa wajahnya mulai terlihat seperti pelatihnya. Fakta bahwa ia dapat mengubah penampilannya agar terlihat seperti pelatihnya sangatlah meresahkan. Ninetales. Ia sangat cerdas dan sangat pendendam. Mencengkram salah satu ekornya dapat mengakibatkan kutukan selama 1000 tahun. Ya, mengingat Pokemon ini dimaksudkan untuk hidup di antara manusia di dunia Pokemon, cukup mengganggu bahwa Ninetales dapat memberikan kutukan 1000 tahun pada seseorang cuma karena memegang salah satu ekornya gitu. Di sisi lain, Pokemon ini juga akan mengetahui niat pelatih jika ekornya ditarik sebagai lelucon. Tapi fakta bahwa Pokemon ini sangat pendendam berarti bahwa sebaiknya tidak melawan Ninetales jika pilihan itu muncul. Gyarados. Begitu Gyarados mengamuk, darahnya yang ganas dan juga mematikan tidak akan tenang sampai ia membakar semuanya. Ya, ada catatan tentang amukan Pokemon ini yang berlangsung selama sebulan penuh. Banyak entry Pokédex-nya menjelaskan bahwa Pokemon ini sangat ganas, keras, dan mampu menyebabkan kehancuran massal. Jika Pokemon ini marah, ia akan mengamuk dan tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Ya, pertanyaannya kenapa sih orang di dunia Pokemon bahkan ingin mengendalikan salah satu Pokemon ini, ya kan? Bukankah mengganggu kedamaian gitu? Basculegion. Berbalut jiwa rekan-rekannya yang tewas sebelum mencapai tujuan mereka untuk melakukan perjalanan ke hulu, tidak ada spesies lain di seluruh sungai Hisui yang setara dengan Basculegion. Ya, salah satu Pokemon terbaru dalam dunia Pokemon. Basculegion diperkenalkan dalam Pokemon Legend Arceus, evolusi yang telah lama ditunggu dari ikan Basculin yang emang kurang mengagumkan. Saat berevolusi, ia memperoleh tipe Ghost bersama dengan tipe Water, yang dijelaskan dalam entry Pokédex dari game yang sama saat debutnya, di mana jiwa-jiwa rekannya yang gugur menyelimuti Basculegion, memberinya kekuatan yang luar biasa dan itulah sebabnya ia menjadi spesies alfa di perairan Hisui.
Mengesampingkan jiwa-jiwa Pokemon yang telah mati merupakan sentimen yang bagus bahwa Bascu Legend membantu teman-temannya yang gugur untuk tetap hidup melalui dirinya yang bertahan. Makanya kelihatan tuh kayak asap-asap merah gitu di tubuhnya. Kervanha. Rahang Kervanha yang kuat dan taringnya yang tajam memiliki kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan lambung kapal. Banyak kapal yang diserang dan ditenggelamkan oleh Pokemon ini. Rahangnya yang kuat dapat merobek lambung kapal katanya. Sama seperti piranha yang menjadi dasar Pokemon ini, ia bekerja secara berkelompok. Darkrai. Cerita rakyat mengatakan bahwa pada malam tanpa bulan, Pokemon ini akan membuat orang mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ya, Pokemon ini diperkenalkan pada generasi keempat sebagai Pokemon mitikal. Seperti yang diketahui bahwa Pokemon ini membuat orang mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Jadi ya kayaknya tidur nyenyak di sekitar Pokemon ini adalah hal yang tidak pernah terdengar baik. Dusclops. Tubuh Dusclops benar-benar berongga banget. Tidak ada apapun di dalamnya. Konon tubuhnya seperti black hole. Pokemon ini akan menyerap apapun ke dalam tubuhnya. Tetapi faktanya memang tidak akan ada yang keluar lagi. Pokemon ini mungkin terlihat konyol sebenarnya. Tetapi jika kita membaca entry Pokédex-nya tadi, kita akan berpikir sebaliknya. Seperti semua Pokemon tipe Ghost, ada kisah mengerikan di baliknya. Dan tentu saja Dusclops juga termasuk. Dengan tubuh seperti lubang hitam, apapun akan terserap ke dalamnya. Dan tidak akan ada jalan keluar juga. Siapapun yang cukup sial untuk diserap oleh Pokemon ini akan mengalami sesuatu yang tidak diketahui untuk selamanya. Golbat. Pokemon ini dapat meminum lebih dari 10 ons darah sekaligus. Jika terlalu banyak, ia akan menjadi berat dan terbang dengan kikuk. Pokemon adalah franchise yang family friendly. Apakah itu selalu ada? Kayaknya enggak ya. Beberapa entry Pokédex mempertanyakan fakta ini. Seperti Pokédex tadi yang mengatakan bahwa Pokemon ini adalah penghisap darah. Dan tampaknya Pokemon ini tidak memiliki akhir dalam nafsunya terhadap darah. Vampir tidak ada di dunia Pokemon sebenarnya. Tapi siapa yang memerlukan vampir gitu kan kalau udah ada Golbat yang sangat berbahaya. Tidak banyak informasi tentang apa yang dimakan Pokemon di alam liar sebenarnya. Tetapi cukup jelas bahwa mereka saling memakan atau bahkan setidaknya saling menghisap darah satu sama lain. Dan itulah beberapa Pokemon paling mengganggu spesial Halloween. Ya masih banyak yang lebih disturbing sebenarnya. Jadi kapan-kapan kita cari yang lainnya. Dan ini sesuai yang aku sangat-sangat tidak sukai ya guys. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.